Haleluya, salam saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kita dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin pada kesempatan kali ini kita akan semakin lagi semangat terus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya sapa kita semuanya, salam sukacita buat kita semua. Dan biarlah kehidupan kita terus dalam perlindungan Tuhan, dan terus kita mengalami sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar pada kesempatan kali ini dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 7. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini nanti menjadi poin penting kita di ayat ke-7, tapi saya akan mulai membacanya dari ayat 6 sampai 8 supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dalam teks ayat 7. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beginilah firman Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perikopnya ini adalah pokok anggur yang benar. Siapakah pokok anggur yang benar? Itu adalah Yesus Kristus, dan juga kita adalah ranting-rantingnya. Dan di ayat 6, saudara yang dikasih dalam Tuhan, diingatkan bahwa ranting yang kering. Nah, kita ini adalah ranting-ranting Tuhan. Kalau ranting-rantingnya Yesus Kristus. Nah, kalau kita kering, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan dibuang dan dibakar. Artinya apa? Kita kering ini, kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan, kita tidak lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita merasa bukan orang yang membuang kita, tetapi rasa kita ragu dan rasa kita tidak percaya diri lagi dekat sama Tuhan. Itulah yang membuat kita serasa terbuang dan serasa dibakar. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan ini di ayat 7 diingatkan kepada Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan kita harus hidup dalam Tuhan, sehingganya apa saja yang kita minta pasti akan kita terima. Artinya di ayat 6 ini, ketika mungkin kita lagi rapuh, hancur dan segala macam, tidak berbuah, tidak berdampak bagi lingkungan kita, nah ketika kita belajar untuk kembali membangun komitmen dalam Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, dan apapun yang kita minta akan kita terima. Artinya kita meminta perubahan, kita meminta damai sejahtera dari Tuhan, dan kita meminta sesuatu yang baik untuk kita, dan biarlah Tuhan juga yang memutuskan itu untuk kita semua. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan berfokus kepada ayat 7 teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dalam firman Tuhan? Yang pertama juga adalah kita harus berdoa, dan juga kita harus membangun hubungan di dalam Tuhan dengan cara-cara kita. Mungkin teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, mungkin dengan menyembah, bernyanyi dan segala macam yang membuat nama Tuhan dipermuliakan, sehingganya kita akan membawa hal-hal positif dalam kehidupan kita untuk orang lain, yaitu seperti kasih. Kita tetap menebarkan kasih, senyum kepada siapapun sekalipun kita dalam keadaan tidak baik-baik, dan juga mungkin ada orang-orang yang tidak baik kepada kita, tetapi kita tetap mampu melakukan kasih untuknya. Dan juga teman-teman dikasih dalam Tuhan, pokok anggur melambangkan adalah kemakmuran dan kelimpahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di sini bahwa kemakmuran itu adalah ketika kita berhasil menang di dalam ego kita, menang di dalam panas hati kita, ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang menguji mental kita, apakah kita mampu untuk bisa bersabar melewati itu semua. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, pasti kita akan selalu melihat nilai baik dalam situasi apapun. Pasti ada. Bahkan di tengah situasi yang tidak baik pun selalu ada nilai baik. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap hidup dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada hal baik yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dan juga teman-teman, apakah kelimpahan itu? Kelimpahannya teman-teman adalah di mana Tuhan mengizinkan diri kita mengalami peningkatan yang luar biasa, baik dalam sikap kita, baik dalam karakter kita, baik dalam kita berkata-kata, dan juga sesuatu yang membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan sehingganya melalui itu juga kehidupan kita banyak memenangkan jiwa-jiwa. Karena di ayat 8 adalah ada kata kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan tidak selalu harus menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi siapapun kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan, asalkan kita melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, apapun profesi kita semua saat ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan biarlah kita terus membawa kasih damai sejahtera yang bersumber daripada Tuhan. Dan semoga juga mulai saat ini kita terus semangat belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa hidup, dan kita hidup di dalam Tuhan sampai pada kesudahan kehidupan kita. Sehingga ya saudara yang dikasih dalam Tuhan,
kehidupan kita, memberikan sebuah kenangan, momentum yang indah untuk lingkungan kita dan siapapun orang-orang yang bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini semoga membawa sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita dan kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sapa kita semuanya. Salam sukacita buat kita semua. Haleluya. Shalom.